Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak hebat, pada hari ini kembali lagi bersama Ibu Tari. Nah, kita masih akan belajar di tema 7, subtema 2, keragaman budaya di negeriku. Namun, untuk hari ini kita akan membahas 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu IPS, kedua PPKN, dan ketiga Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Lalu, cara melestarikan rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Baik anak-anak hebat, sebelum kita memulai ke pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang terdapat di Google Classroom ya. Dan persiapkan pula buku tulis dan buku penanya. Sudah siap semuanya? Marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, yuk kita simak videonya. Anak-anak hebat, keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia itu tak hanya tentang suku, ras, bahasa, dan tarian saja, tetapi ada juga keragaman rumah adat di Indonesia loh. Lalu, kita akan belajar nih, apa sih yang dimaksud dengan rumah adat? Nah, rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, jadi anak-anak hebat, pada setiap daerah pasti memiliki rumah adat khasnya masing-masing. Itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat di setiap tempat. Berikut daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Nah, karena di Indonesia itu memiliki 34 provinsi, di mana setiap provinsi itu memiliki rumah adat atau rumah khasnya masing-masing. Kita mulai dari Provinsi Aceh. Pada Provinsi Aceh, rumah adat mereka bernama Rumuh Aceh. Lalu, di Provinsi Sumatera, rumah adat mereka bernama Rumah Balai Batak Toba atau Rumah Bolon. Nah, di Provinsi Sumatera Barat, nama rumah adat mereka yaitu Rumah Gadang. Nah, anak-anak hebat bisa dilihat buku penanya halaman 120 tentang daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Nah, anak-anak hebat, jadi pada setiap provinsi di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda, dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Contohnya seperti pada gambar sebelah kanan dari tabel daftar nama rumah adat. Nah, di situ terdapat rumah panjang, yaitu rumah adat asal Kalimantan Barat. Nah, bisa dilihat ke slide selanjutnya pun sama, ada contoh dari rumah adat yang ada di Indonesia.
Setiap rumah adat pasti memiliki keunikannya tersendiri loh. Dan berikut keunikan dari beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada rumah Balai Batak Toba asal Sumatera Utara. Dan keunikan dari rumah adat ini yaitu karena rumah ini dibuat menyerupai kerbau, seperti kerbau. Jadi katanya punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Nah, yang kedua itu ada rumah joglo asal provinsi dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nah, rumah ini disebut dengan unik karena terdiri atas pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Selain itu, setiap bagian dari rumah ini memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada rumah panjang dari Kalimantan Barat. Keunikan dari rumah ini karena memiliki tinggi 5-8 meter dengan panjang 180 meter dan lebar 30 meter. Nah, rumah ini terbuat dari kayu dan tujuan awal didirikannya rumah panjang ini yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Kemudian ada rumah lamin asal Kalimantan Timur. Nah, rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Dan rumah ini terbuat dari kayu ulin. Nah, selanjutnya ada rumah tongkonan asal Sulawesi Selatan. Rumah ini unik karena apa? Karena bentuknya yang menyerupai perahu. Dan selanjutnya ada rumah Honai, yaitu rumah adat yang berasal dari Papua Barat dan Papua. Keunikan dari rumah ini karena berbentuk bulat dan atapnya itu ditutupi dengan alang-alang yang berbentuk seperti kubah. Itulah mengapa rumah ini menjadi salah satu rumah adat yang unik. Selain memiliki rumah adat yang beragam, Indonesia pun memiliki pakaian adat yang tak kalah beragam juga. Nah, pakaian adat di Indonesia ini disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Nah, berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Yang pertama untuk wilayah Sumatera, nama pakaian adatnya ada Ule Balang dari Aceh, kemudian Ulos dari Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Indragiri dari Riau, dan lain-lain. Kemudian nama pakaian adat dari Pulau Jawa diantaranya seperti baju pangsi dari Banten, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian pakaian adat dari wilayah Kalimantan meliputi baju perang yang berasal dari Kalimantan Barat dan ada juga baju pengantin Bagajah Gamuling Baulur Lutut dari Kalimantan Selatan. Dan untuk wilayah Sulawesi, salah satu nama pakaian adatnya yaitu pakaian adat suku Tolaki yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Wilayah Maluku, salah satu nama pakaian adatnya yaitu baju cele yang berasal dari Maluku. Dan yang terakhir untuk wilayah Papua, nama pakaian adatnya yaitu di antara lain pakaian adat Ewer yang berasal dari Papua Barat.
Anak-anak hebat, berikut Ibu berikan beberapa contoh gambar dari pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, paling atas itu ada pakaian adat Ule Balang dari Aceh. Kemudian, ada pakaian ulos dari Sumatera Utara. Dan ada pakaian pangsi yang digunakan oleh laki-laki. Itu berasal dari Banten, pakaian adat Banten. Kemudian ada pakaian adat Jawa Barat, yaitu kebaya. Dan ada juga pakaian adat Kalimantan Selatan, juga pakaian adat dari Jawa Tengah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pakaian adat yang ada di Indonesia, anak-anak hebat dapat mencari atau mengakses informasi tersebut melalui Google ya. Anak-anak hebat, tadi kita sudah mengetahui beragam rumah adat dan pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka penting bagi kita untuk melestarikan keragaman tersebut, benar? Nah, dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara melestarikan keragaman rumah adat terlebih dahulu ya. Nah, untuk melestarikan keragaman rumah adat Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa usaha seperti yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Nah, jadi jika sewaktu-waktu ketika kita pergi ke Papua, nah alangkah lebih baiknya jika kita juga mengunjungi rumah adat Honai yang ada di Papua untuk dapat tetap melestarikan rumah adat yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Jadi jika kita berkunjung ke rumah adat suatu daerah, maka kita harus menjaga kebersihan ya. Tidak boleh mencoret-coret, apalagi merusak fasilitas rumah adatnya. Dan yang keempat, kita harus menghargai bentuk rumah adat suku lain. Karena tadi kita sudah belajar bahwa di Indonesia rumah adat itu memiliki berbagai bentuk yang menjadikannya unik. Dan yang terakhir, kita dapat mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara melestarikan keragaman pakaian adat. Yuk disimak lagi videonya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, perlu diketahui ya anak-anak hebat bahwa keragaman budaya yang terdapat di Indonesia itu harus kita lestarikan. Begitupun dengan pakaian adatnya. Oleh karena itu, upaya dalam melestarikan pakaian adat yang dapat kita lakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bangga menggunakan pakaian adat. Nah, misalnya anak perempuan yang menggunakan kebaya pada saat Hari Kartini. Kemudian, mengenakan seragam batik di sekolah pada hari tertentu. Misalnya pada setiap hari batik, kita menggunakan batik ke sekolah. Batik daerah ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, mengadakan acara peragaan pakaian adat secara rutin. Yang keempat, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Karena tadi setiap daerah itu memiliki bentuk dan pakaian adat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus menghargai pakaian adat dari setiap daerah yang lain. Dan yang terakhir, kita dapat mempromosikan
keindahan pakaian adat suatu daerah sesuai pengetahuan kita. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak hebat, tentu saja dalam sebuah teks non-fiksi, setiap paragrafnya itu pasti memiliki informasi penting yang sangat beragam. Nah, oleh karena itu, kita dapat menghimpun informasi penting tersebut dengan cara mencatat di buku tulis agar kita tidak lupa, dan kita dapat membagikan informasi penting tersebut kepada orang lain. Jadi, menghimpun informasi penting itu sama dengan mengumpulkan informasi penting yang kita dapatkan dalam teks non-fiksi. Pada halaman 126 pada buku Bupena 4C terdapat sebuah teks non-fiksi yang berjudul Patung Asmat Papua. Nah, pada teks non-fiksi tersebut, dalam setiap paragrafnya memiliki informasi penting yang berbeda-beda. Nah, nanti silakan kepada anak-anak hebat untuk menuliskan apa saja sih ide pokok dari setiap paragrafnya. Kemudian nanti jawab juga arti kata dari beberapa kata yang terdapat pada teks yang berjudul Patung Asmat Papua. Anak-anak hebat, terima kasih ya karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, untuk tugasnya, nanti jangan lupa difoto dan dikirimkan ke gurumu ya, untuk dapat dinilai dan direkap. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak hebat semua ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.